Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Bapa karena Engkau membawakan kami masuk dalam hadirat-Mu dan mengalami kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami berdoa sementara kami mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Tuhan, sehingga firman-Mu jelas bagi kehidupan kami. Sehingga firman-Mu itu memberikan kami kekuatan, memberikan kami penyegaran, khususnya dalam iman kami kepada Tuhan, supaya kami tetap teguh ketika kami berhadapan dengan segala persoalan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua dipersilakan duduk. Shalom saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita akan meneruskan seri khotbah tahun memberi ruang, bahagian yang kelima, dan tajuknya memberi ruang dalam tangan Tuhan. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, memberi ruang dalam tangan Tuhan. Artinya semua yang kita hadapi, persoalan-persoalan, cabaran dan sebagainya yang kita hadapi dan kita sudah berada pada satu tahap kita tidak mampu lagi meneruskan atau kita tidak mampu bertahan. Mungkin kita sudah sampai pada tahap kita mulai berputus asa. Saudara dan saudari yang sekasih dalam Tuhan Yesus, inilah waktunya bagi kita memberi ruang dalam tangan Tuhan. Artinya kita mempercayai Tuhan dan meminta Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita untuk menolong kita. Sehingga semua beban, semua masalah yang pada mulanya nampaknya begitu berat, begitu mustahil untuk diselesaikan, tetapi kalau Tuhan campur tangan, hal yang mustahil itu menjadi hal yang mungkin dalam kuasa Tuhan. Oleh sebab itu, saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hidup kita ini memang penuh cabaran. Saya pikir kalau kita berkongsi antara satu dengan lain, cabaran demi cabaran yang kita alami dalam hidup kita, saya pikir sampai esok pagi pun kita belum selesai menceritakan 1001 macam cabaran yang kita alami dalam hidup kita. Kita baru melangkah bulan Februari. Bulan Januari sudah kita tinggalkan, tapi mari kita renungkan bersama semasa bulan Januari. Apakah cabaran demi cabaran yang kita alami dalam hidup kita? Mungkin cabaran itu ringan, mungkin cabaran itu kecil saja bagi sebagian orang, tetapi bagi sebagian besar di antara kita, mungkin cabaran itu sangat mencabar kesabaran kita, bahkan iman kita, sehingga kita melihat tidak ada jalan keluar. Dan kita mau berputus asa. Saudara dan saudari, hidup kita ini memang penuh dengan segala macam persoalan, cabaran, dan sehingga kita melihat mustahil masalah yang saya hadapi ini boleh selesai. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, memanglah kalau dengan kekuatan kita secara manusiawi, kepintaran kita sebagai manusiawi untuk menghadapi perkara-perkara yang besar dalam hidup kita, kita sampai pada satu tahap di mana kepintaran kita, kekuatan kita, kemampuan kita sebagai manusia terbatas. Karena ada hal-hal tertentu dalam hidup kita tidak mampu kita kendalikan menurut kekuatan, menurut kemampuan kita sebagai manusia. Saudara dan saudari, kita ini terbatas. Oleh sebab itu kita mesti memberi ruang kepada Tuhan untuk campur tangan dalam segala aspek kehidupan kita. Semada masalah yang kita hadapi itu kecil ataupun besar, beban kita itu kecil ataupun berat, saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita mau serahkan ruang itu supaya Tuhan campur tangan, supaya Tuhan menolong kita
supaya ada jalan keluar. Jadi kenapa kita harus memberi ruang supaya Tuhan campur tangan dalam aspek kehidupan kita? Ada dua alasan. Alasan yang pertama, kita ini terbatas dalam menghadapi kemustahilan. Manusia terbatas. Dalam ayat 5 hingga 7 dikatakan di situ ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jadi saudara-saudari, dalam petikan ini Yesus berada di seberang danau Galilea, yaitu di danau Tiberias, dan banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Kenapa? Karena mereka menyaksikan perkara-perkara ajaib yang dilakukan oleh Yesus. Jadi kemanapun Yesus pergi, orang-orang ini mengikuti Yesus. Sehingga ke tempat yang sunyi sekalipun mereka pergi ke sana. Karena mereka mau melihat Yesus. Yesus melakukan mukjizat-mukjizat. Ada 3 mukjizat yang dilakukan oleh Yesus sebelum pasal yang ke-6 ini. Yang pertama, di Kana dalam satu perkawinan, Yesus mengubah air biasa menjadi anggur dalam Yohanes pasal yang kedua. Kemudian dalam pasal yang keempat, Yesus menyembuhkan anak perempuan pegawai istana. Kemudian dalam pasal yang kelima, Yesus menyembuhkan seorang lumpuh di kolam Bethesda. Itu di Bait Suci di Yerusalem. Jadi ada mukjizat yang Yesus lakukan, dan orang yang menyaksikan itu mereka sangat tertarik. Kemana Yesus pergi, mereka mengikuti Yesus. Sampailah di danau Tiberias, mereka pun ikut. Dan ketika orang banyak itu datang dan Yesus melihat tempat itu sunyi, Yesus mengatakan kepada salah seorang muridnya bernama Filipus, kamu harus memberi mereka makan. Dan Filipus mengatakan, kalau ada 200 dinar membeli roti dengan seputung kecil sekalipun untuk memberi makan 5.000 orang lelaki, belum termasuk perempuan dan kanak-kanak, Filipus mengatakan mustahil. 200 dinar. 200 dinar itu maksudnya 200 hari seorang pekerja. Karena setiap hari 1 dinar 1 hari. Dikira 1 hari, upah 1 hari itu 1 dinar. Dan saya kira-kira itu 200 hari. Kalau dari bulan Januari dia kerja sampai bulan Juli, dia boleh mengumpul 200 dinar. Dan harga itu 200 dinar itu kalau digunakan untuk membeli roti, Filipus mengatakan untuk setiap orang mendapat seputung kecil pun roti itu masih tidak cukup. Kemudian salah seorang murid Yesus bernama Andreas, dia memberitahu bahwa di sini ada seorang anak. Anak ini ada 5 roti dan 2 ikan. Tetapi Andreas juga mengatakan 5 roti 2 ikan, apalah artinya?
tidak dapat memberi makan 5.000 orang. Jelas di sini kita melihat Filipus dan Andreas apabila mereka melihat situasi atau keadaan pada masa itu 5.000 orang lelaki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, untuk 200 dinar sekalipun tidak cukup untuk memberi makan. Untuk 5 roti dan 2 ikan sekalipun tidak cukup untuk memberi makan. Dengan arti kata yang lain, menurut pemikiran mereka, pengiraan mereka secara matematik, saudara dan saudari, jawabannya mustahil, tidak masuk akal, memang tidak cukup untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, apabila kita memandang masalah yang besar dan rumit, kita sering merasa kita ini terhad. Apabila kita melihat semua itu, masalah-masalah besar yang kita hadapi dalam hidup kita, kita rasa mustahil ada jalan keluar atau tidak masuk akal. Apapun yang kita lakukan tidak masuk akal. Mungkin tidak cukup dan sebagainya, seperti respons Filipus dan Andreas. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, kedua-dua murid Yesus ini, Filipus dan Andreas, mereka merasa terhad dalam situasi itu. 200 dinar tidak cukup, 5 ekor ikan, 5 roti dan 2 ikan pun tidak cukup. Mereka menghadapi keadaan yang mustahil untuk cukup memberi makan 5.000 orang itu. Saudara dan saudari, mereka melihat keadaan itu dari perspektif, dari cara manusia memandang. Bukan dari perspektif Tuhan. Kalau mereka melihat dari perspektif mereka, memanglah tidak masuk akal. 200 dinar, 5 roti dan 2 ikan, tidak masuk akal untuk memberi makan 5.000 orang. Tetapi mereka lupa melihat itu dari sudut pandangan Tuhan. Karena dari sudut pandangan Tuhan, Tuhan mampu melakukan lebih daripada apa yang difikirkan oleh mereka. Apa yang difikirkan oleh kita. Bagi kita mustahil. Tetapi saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Nah, saudara-saudari, kita juga sering merasa terhad, terbatas ketika kita menghadapi masalah yang besar dalam hidup kita. Mungkin masalah keuangan, kekurangan, mungkin itu masalah hubungan, ada suami istri, ada masalah hubungan ibu bapak dan anak, ada juga masalah hubungan dengan rekan sekerja atau rekan sekolah, ada masalah dalam hubungan. Mungkin juga itu berkaitan dengan kesehatan. Kesehatan terganggu dan sebagainya. Banyak masalah yang kita hadapi dalam hidup kita. Banyak cabaran. Saudara dan saudari, kita merasa tidak cukup. Kita merasa kita ini terhad. Kita merasa kita ini tidak mampu menghadapi semua cabaran ini. Tetapi saya mau mengajak kita, mari kita ingat satu perkara ini. Kita harus ingat bahwa kita ini manusia terbatas. Itu tidak berarti bahwa Tuhan juga terbatas. Boleh mengerti? Kita terbatas. Ada perkara-perkara tertentu di luar dari penguasaan kita, kawalan kita. Tetapi jangan sampai kita berpikir kita terbatas, lalu kita juga berpikir Tuhan itu terbatas. Karena manusia terbatas, tetapi Tuhan itu tidak terbatas. Karena Tuhan itu maha kuasa. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya melihat satu contoh dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus.
2 Korintus pasal 8 ayat 2. Saya bacakan di sini 2 Korintus pasal 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Nah, ayat ini merujuk pada jemaat di Makedonia. Mereka ini menghadapi pelbagai penderitaan. Dan dikatakan mereka ini sangat miskin. Tetapi dikatakan kemudian mereka ini kaya dalam kemurahan. Dalam konteks pada waktu itu Paulus sedang mengumpul dana untuk membantu jemaat di Yerusalem. Karena jemaat di Yerusalem mereka mengalami penganiayaan dan mereka mengalami kelaparan. Jadi dikumpulkanlah dana untuk menyokong mereka. Dan Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus untuk mengajak mereka memberi dengan murah hati untuk membantu jemaat di Yerusalem. Paulus mengambil teladan atau contoh dari jemaat di Makedonia. Dikatakan di sini mereka ini dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Tetapi mereka itu ada sukacita. Meskipun mereka itu sangat miskin. Firman Tuhan mengatakan mereka itu miskin. Tetapi dikatakan sangat miskin. Jadi boleh bayangkan itu keadaan jemaat di Makedonia. Mereka itu sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara-saudari, coba tempatkan diri kita dalam situasi jemaat di Makedonia. Mengalami penderitaan, pelbagai penderitaan. Dan dikatakan sangat miskin. Saya pikir keadaan sudah susah. Dan ditambahkan lagi sangat miskin. Artinya apalagi yang kita boleh berikan. Mungkin kita tidak dapat memberikan. Mungkin yang ada pada kita itu mungkin itulah yang kita perlukan untuk penghidupan sehari-hari. Tetapi firman Tuhan di sini mengatakan dalam keadaan yang sedemikian, dalam keadaan yang terbatas, dalam keadaan yang mengalami penderitaan, rupa-rupanya jemaat di Makedonia mereka memberi ruang kepada Tuhan. Campur tangan dalam situasi mereka. Sehingga firman Tuhan mengatakan mereka itu ada sukacita yang meluap. Meskipun mereka sangat miskin. Tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Mereka mampu diberi kekuatan bahkan sukacita untuk menyumbang pada jemaah di Yerusalem. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Kalau pungutan persembahan nanti, pungutan persembahan itu dari ujung ke ujung ada giliran kan. Kita lihat orang memberi masuk 10 ringgit, masuk 20 ringgit, masuk 50 ringgit, mungkin masuk 100 ringgit. Tetapi yang kita punya hari ini hanya 1 ringgit. Kadang-kadang kita malu. Apalah nilainya, apalah artinya 1 ringgit ini. Orang bagi besar, tetapi saya hanya ada 1 ringgit. Kadang-kadang dalam keadaan yang kekurangan begitu, yang sedikit itu, pada akhirnya baik persembahan itu atau kantong persembahan itu sampai di tempat kita tidak jadi memberikan. Karena kita pikir itu terlalu kecil nilainya. Lalu kita alihkan itu kepada rekan di sebelah kita. Kita rasa yang kecil itu tidak ada nilainya. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus. Bukan berarti nilai itu kecil ataupun besar di mata Tuhan. Apa yang Tuhan lihat? Keikhlasan hatimu memberi. Ingat ketika Yesus
berada di pelantar bait suci, dia memandang karena orang memberikan persembahan di peti persembahan. Ada orang kaya, mereka memberi daripada kelimpahan mereka. Nilai-nilai yang diberikan itu memang besar. Lalu Yesus melihat ada seorang perempuan yang disebut janda dan miskin. Dan apabila dia memasukkan uang hanya 2 peser. Mungkin nilai uang yang cukup kecil pada waktu itu. Dan apalagi dibandingkan dengan pemberian orang kaya. Tetapi pada akhirnya apa yang Yesus katakan? Perempuan ini memberi lebih banyak daripada orang kaya. Karena orang kaya apabila mereka memberi dari kelimpahannya. Nilainya besar, tetapi masih ada. Tetapi perempuan ini apabila dia memberi, apa yang diberikan itu? Seluruh nafkahnya pada hari itu. Seluruhnya itu diberikan. Dan bagi Yesus, walaupun nilainya kecil, tapi Yesus melihat perempuan inilah yang memberi paling banyak. Karena dia memberi seluruhnya kepada bait Tuhan, kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kecil dan sampai itu menjadi penghalang bagi kita. Janganlah memberi persembahan bikin malu saja nanti minggu depan. Apa yang ada padamu, serahkan itu kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, apakah saat ini kita merasa ada beban yang kita alami dalam hidup kita, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Kita rasa mustahil. Sehingga kita sampai pada satu tahap putus asa. Saudara dan saudari yang sekasih dalam Tuhan Yesus, dalam keadaan yang sedemikian, kadang-kadang kita melihat ada orang yang sudah sampai kepada tahap itu ya. Titik terendah dalam hidupnya, melihat tidak ada pengharapan, melihat tidak ada jalan keluar. Apa yang berlaku? Main buayan. Kau tahu di mana dia gantung? Di sini. Main buayan. Ada orang bunuh diri. Karena sudah putus asa dalam hidupnya. Saudara dan saudari yang sekasih dalam Tuhan Yesus. Justru dalam keadaan yang sedemikian, kalau kita mengerti, memahami, apabila kita sadar kita ini tidak mampu, kita ini terbatas, apa yang kita mau lakukan? Beri ruang kepada Tuhan, campur tangan dalam hidup kita. Karena Tuhan boleh mengubah, dapat mengubah keadaan kita. Ketika kita menyerahkan segala kemustahilan itu, yang kita sedang hadapi mustahil, kita serahkan itu kepada Tuhan, apa yang terjadi? Kita membenarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kalau Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, hal yang mustahil sekalipun akan menjadi tidak mustahil. Karena Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang terbatas seperti kita. Dia Tuhan yang berkuasa. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, apapun cabaran yang kita alami dalam hidup kita, besar ataupun kecil, sampai pada suatu tahap kita sudah tidak mampu lagi berdiri teguh. Kita mulai putus asa, kehilangan pengharapan. Masa seperti inilah kita mau Tuhan bekerja dalam hidup kita. Beri ruang Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sehingga kita akan melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita mengubah apa yang mustahil menjadi mukjizat. Jadi kenapa kita memberi ruang kepada Tuhan? Karena Tuhan dapat mengubah kemustahilan menjadi mukjizat. Dalam ayat 10 hingga 14, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki.
Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi berapa bakul? 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Jadi saudara-saudari yang sekasih dalam Tuhan Yesus, Yesus tahu apa yang dia lakukan. Ketika dia bertanya kepada Filipus, bukan karena dia tidak tahu, bukan karena dia mau membebankan Filipus atau muridnya yang lain untuk memberi makan 5.000 orang. Karena dalam ayat yang ke-6 dikatakan, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, hanya menguji Filipus. Karena ayat selanjutnya dikatakan ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi Yesus tahu apa yang akan berlaku. Dalam keadaan yang mustahil itu, tempat yang sunyi, ada lebih dari 5.000 orang yang harus diberi makan. Yesus tahu apa yang dilakukannya. Jadi bagaimana Yesus lakukan itu? Daripada Andreas yang mengatakan di sini ada seorang anak, dia ada bekal ya makanan 5 roti 2 ikan. Dan apa yang Yesus lakukan? Suruh orang-orang itu dalam kelompok-kelompok duduk di atas rumput. Kemudian Yesus mengambil roti dan ikan, mengucap syukur. Lalu dibagi-bagi kepada kelompok-kelompok orang itu. Mereka semua makan sampai kenyang. Lalu dikumpul sisa-sisanya. Itu ada berapa bakul? 12 bakul. Jadi ini adalah mukjizat yang menakjubkan. Apa yang kelihatan tidak cukup, hanya 5 roti dan 2 ikan, apabila itu diserahkan kepada Tuhan, itu menjadi lebih daripada cukup. Sehingga sudah kenyang, ada sisanya 12 bakul. Jadi kita melihat di sini bahwa apabila Tuhan mau memberi sesuatu, bukan memberi dengan cukup-cukup saja. Tetapi apabila dia memberi dengan berkelimpahan. Orang 5.000 orang itu mereka tidak mendapat roti atau ikan yang sedikit-sedikit saja. Cukuplah untuk mereka mengelas perut petang itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan mereka makan sampai kenyang. Bahkan ada lebihan 12 bakul. Jadi saudara-saudari yang sekasih dalam Tuhan Yesus, apa yang kita pikirkan sebagai kemustahilan, mungkin dalam bentuk kekurangan yang kita ada, masalah-masalah besar yang kita hadapi, mungkin itu berkaitan dengan cabaran kesehatan yang terganggu, atau ada banyak perkara lagi, 1001 macam masalah yang kita hadapi dalam hidup kita yang kita tidak dapat atasi. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, inilah ruang yang kita mau berikan kepada Tuhan dalam hidup kita. Kita serahkan itu di tangan Tuhan supaya Tuhan dapat mengubah sesuatu yang tadinya mustahil menjadi tidak mustahil. Sesuatu yang nampaknya pada mulanya kecil, seperti tidak cukup, tetapi di tangan Tuhan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih, bahkan berlimpah-limpah. Jadi Yesus menunjukkan kepada kita bahwa apabila kita menyerahkan apapun pergumulan dalam hidup kita, saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, Yesus sanggup mengubahnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita melihat betapa besar kuasa Tuhan untuk mengubah kemustahilan menjadi mukjizat. Tuhan tidak hanya memenuhi keperluan orang banyak pada waktu itu,
tetapi dia memberi yang lebih. 12 bakul. Tuhan juga boleh mengubah setiap kekurangan yang kita hadapi dalam hidup kita. Itu boleh menjadi berkat yang berlimpah-limpah dengan syarat apabila kita memberi ruang kepada Tuhan. Campur tangan dalam hidup kita. Bahkan kita menyerahkan pergumulan kita itu ke dalam tangan Tuhan. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, sebongkah batu. Sebongkah batu apa nilainya? Mungkin tidak ada nilainya. Tetapi di tangan seorang pemahat, apabila itu dipahat, diukir, itu akan menjadi sebuah karya yang bernilai tinggi. Sekeping kertas putih, biasa-biasa saja, di tangan seorang pelukis, itu akan menjadi karya seni yang bernilai tinggi. Pernah dengar? Ada lukisan-lukisan yang dilelong, harganya itu jutaan ringgit. Di atas sehelai kertas yang biasa. Di tangan pelukis itu menjadi karya yang bermutu tinggi dan bernilai tinggi. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Sepotong kayu biasa di tangan seorang pengukir, itu akan menjadi karya seni ukiran yang bernilai tinggi. Dahulu masa saya di Kuching, di kawasan bandar itu ada banyak orang menjual patung-patung. Patung-patung itu, ukiran-ukiran patung itu dari zaman dulu-dulu. Dan nilainya tinggi. Kalau di tangan kita orang biasa, potongan kayu itu bernilai atau tidak? Kita ukir-ukir dan kita jual, laku atau tidak? Di tangan seorang pengukir itu akan menjadi karya yang luar biasa. Saudara dan saudari, apa yang mustahil, kecil, tidak cukup, tidak layak, masalah-masalah yang nampaknya tidak ada jalan keluar, di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Dia dapat mengubah hal-hal yang sederhana ini menjadi mukjizat. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, firman Tuhan mengatakan mungkin bagi Allah. Jadi dalam hidup kita mungkin kita merasa kita ini tidak cukup bijak, tidak cukup kuat, tidak cukup mampu, dan tidak memenuhi segala cabaran yang kita hadapi dalam hidup kita. Tidak mampu menghadapinya. Tetapi marilah kita percaya bahwa dalam tangan Tuhan segala yang kita rasakan mustahil ini menurut logik pemikiran manusia, apabila kita memberi ruang kepada Tuhan. Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Di tangan Tuhan. Apa yang mustahil itu menjadi tidak mustahil. Yang penting kita serahkan semua yang menjadi pergumulan di dalam hidup kita, maka Tuhan akan mengubahnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi pada hari ini apa kira-kiranya perkara-perkara yang mungkin kecil atau perkara-perkara masalah-masalah besar yang kita nampak mustahil dan kita sudah sampai pada tahap terendah dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu bangkit lagi. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, jangan hadapi itu dengan kekuatan kita. Jangan hadapi itu dengan kepintaran manusia. Karena semuanya terbatas. Tapi inilah masanya. Beri ruang kepada Tuhan. Biar Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Sehingga yang mustahil itu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mengubahnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi kesimpulannya, mari kita baca bersama-sama. Baca dengan pengertian ya, bukan hanya baca dengan mulut, tapi baca dengan pengertian. Coba untuk memikirkan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika kita menghadapi kemustahilan,
maka berilah ruang kepada Tuhan untuk campur tangan dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukannya, Tuhan dapat mengubah kemustahilan menjadi mukjizat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Memanglah dalam hidup kami menghadapi banyak cabaran. Kami sampai pada tahap kami tidak mampu, dan masalah yang kami hadapi itu mustahil bagi kami untuk menyelesaikannya. Engkau mengajar kami supaya kami memberi ruang kepada Tuhan, supaya kami serahkan semua pergumulan dalam hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena apabila kami melakukannya, maka Tuhan yang mampu, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang tidak terbatas akan mengubahnya menjadi berkat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ajar kami selalu dalam setiap detik hidup kami. Kami berserah, kami bergantung, kami mengikut sertakan Tuhan di dalam hidup kami. Kami memberi ruang Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.